Informasi lainnya pemirsa, di tengah mahalnya bahan pangan menjelang Ramadan, pasar murah yang digelar Pemprov Jawa Timur Surabaya diserbu ratusan warga. Pasar ini menjual aneka sembako dengan harga jauh lebih murah di bawah harga pasaran. Antrian panjang warga terjadi di pasar murah bahan pangan yang digelar Pemprov Jatim di halaman Masjid Al-Akbar Surabaya. Karena antusiasnya, warga rela berjubel untuk membeli beras dan aneka sembako lainnya yang dijual dengan harga jauh di bawah harga pasar. Di pasar murah ini, beras premium dijual dengan harga Rp12.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Cabai rawit dengan harga Rp4.000 per 100 gram, bawang merah Rp7.000 per 250 gram, gula Rp14.000 per kilogram, serta telur ayam Rp22.000 per kilogramnya. Warga rela antri menunggu nomor antrian mencapai 700 untuk mendapatkan bahan pangan murah di tengah mahalnya harga pasar. Alhamdulillah. Bu, kalau telur di pasar berapa? Telur di pasar 30. 30 ya? Agak ini nomor antrianku loh Mas, jauh. Makanya aku mau nunggu. Antusias tadi Bu ya ingin. Iya. Biar kebutuhan pangan tercukupi Mas. Semua mahal loh. Jadi kita tentu berharap stabilisasi harga dalam 2 hari ini bisa dilakukan jikalau suplainya itu bisa ditingkatkan. Nah ini antaranya supplier memang harus bergerak lebih cepat supaya masyarakat bisa terpenuhi kebutuhannya, terutama jelang Ramadan. Biasanya kan mereka 2-3 hari Ramadan itu mereka stok, kira-kira itu. Maka pasar murah ini akan terus digelar. Upaya stabilisasi harga bahan pangan dengan pasar murah sendiri akan terus dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur. Dalam minggu ini akan digelar di 14 kabupaten kota yang secara inflasi dikategorikan harus dilaksanakan pasar murah termasuk Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasyan, iNews melaporkan. Sementara kenaikan harga sejumlah bahan pokok di pasar juga terjadi di Jakarta. Lantas komoditas sembako apa saja yang naik? Kita simak laporan Wenda Nura di Pasar Senen, Jakarta. Hari jelang bulan suci Ramadan, sejumlah bahan pangan ataupun sembako ini sudah mulai mengalami kenaikan harga. Namun di antara kebanyakan harga bahan pangan yang semakin tinggi, ada yang paling disoroti di antaranya ada harga daging yang semakin tinggi dan juga ada harga cabai rawit merah. Nah, untuk harga daging sapi, jika biasanya harga normal dibanderol dengan harga Rp120 hingga Rp130.000 saja, namun per hari ini dibanderol dengan harga Rp140.000 per kilogramnya. Nah, selain itu ada lagi yang paling melonjak harganya per hari ini adalah cabai rawit merah. Jika hari kemarin ini harga cabai rawit merah dibanderol dengan harga Rp80.000 per kilogramnya, namun pada hari ini sudah mencapai harga Rp120.000 per kilogramnya. Nah, kita coba bertanya langsung kepada salah satu pembeli yang ada di pasar tradisional, apakah betul harga cabai ini semakin tinggi atau ada harga lainnya mungkin yang semakin tinggi. Ibu, maaf, selamat pagi. Ya, izin Ibu, maaf, dengan Ibu siapa dan dari mana, Bu? Ibu Yuni dari Sunter. Tiap seminggu sekali ke sini ke Pasar Senen. Baik Ibu, ini katanya harga cabai lagi tinggi ya Bu ya. Terus Ibu sebagai pembeli gimana, benar nggak sih merasa kalau harga cabai ini lagi tinggi, Bu? Ya, terima kasih Mbak dari TV News. Memang harga cabai ini sangat mahal. Ya, kita yang bagi ibu-ibu ini sangat berat ya. Rp120.000 sekilo. Jadi saya belinya ya seonson aja sesuai dengan kebutuhan ya rumah tangga. Ini 120, bawang naik padahal belum puasa. Nah, bagaimana ini di pemerintahan? Baik, Ibu, kalau yang Ibu rasakan selain harga cabai rawit yang naik, ada harga apa lagi Bu yang naik untuk hari ini? Ya, yang naik sih yang pasti abangnya, tapi saya nih kebutuhan yang paling dasar sih cabai, bawang, terus kentang, ya itu kalau ini masih standar ya sayuran ya. Tapi yang kebutuhan untuk bumbu itu naik gratis. Ya, salah satu untuk kebutuhan pokok dan untuk rumah tangga tanpa ini kayaknya nggak susah ya orang Sumatera masak.
Baik Ibu, terima kasih untuk informasinya Ibu. Iya, jadi pemirsa memang harga bahan pokok lainnya juga mengalami kenaikan harga, namun memang masih dalam batas normal. Yang memang melonjak tinggi adalah cabai rawit merah. Dan tentunya biasanya dengan kenaikan harga ini adalah karena permintaan pasaran yang semakin tinggi, namun pemasokan tidak ada peningkatan. Jadi semoga dengan kedepannya pemerintah bisa membantu agar pemasokan cabai ini bisa lebih tinggi agar harga di pasaran ini kembali normal. Dari Jakarta, Wenda Nura, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Libur panjang Imlek, sejumlah lokasi wisata menggelar berbagai atraksi demi menarik wisatawan. Seperti di Taman Mini Indonesia Indah yang menggelar tarian dan di Senayan Park mengadakan barongsai di tengah danau. Sejumlah pertunjukan bernuansa Imlek digelar di Taman Mini. Guna mengisi waktu liburan, para pengunjung pun ramai mendatangi Taman Mini Indonesia Indah. Salah satu daya tarik adalah Tari Dewi Kwan Im. Tarian ini melambangkan keberanian, kekuatan, dan keberuntungan. Tak hanya itu, sejumlah pertunjukan tari daerah pun turut ditampilkan. Di antaranya Tari Kawarani, tarian asal Kutumohon, Sulawesi Utara. Berbagai ornamen khas Imlek menghiasi pintu masuk Taman Mini. Sementara di Danau Senayan Park, ribuan pengunjung sudah berdatangan untuk menyaksikan sebuah pertunjukan barongsai atraksi di atas air. Acara ini dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek. 1 jam sebelum atraksi, pengunjung sudah memadati pinggir Danau Senayan Park untuk mendapatkan posisi terbaik. Acara ini dilaksanakan mulai tanggal 14 hingga 17 Februari mendatang. Sementara ribuan warga Pati, Jawa Tengah larut dalam keseruan perayaan Imlek dengan atraksi barongsai. Selain atraksi barongsai, warga juga berburu jajanan khas dan pernak-pernik Imlek. Ribuan warga memadati kelenteng Hoktik Bio di Kabupaten Pati, Jawa Tengah untuk menyaksikan pertunjukan barongsai. Pertunjukan barongsai ini digelar menjelang puncak perayaan Imlek 2577. Tidak hanya pertunjukan barongsai, ribuan warga juga antusias berburu kuliner serta pernak-pernik Imlek seperti bacang dan kue keranjang. Tentunya kami sangat bahagia. Kenapa? Karena masyarakat sudah menerima barongsai sebagai budaya Indonesia juga. Dan itu dibuktikan dengan adanya kehadiran masyarakat yang begitu melimpah ruah. Ribuan orang hadir di acara di kelenteng. Tidak hanya pertunjukan barongsai dan pasar Imlek, pihak kelenteng juga menggelar makan gratis untuk para pengunjung. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Merayakan Tahun Baru Cina, warga berebut kue keranjang dalam kirap budaya Grebek Sudiro 2026. Menyambut Imlek 2026, warga di Solo, Jawa Tengah menggelar kirap budaya Grebek Sudiro 2026. Sebanyak 5.000 kue keranjang dibagikan kepada masyarakat. Warga pun antusias mengambil kue keranjang walaupun dalam kondisi hujan. Sebelumnya, gunungan kue keranjang dikirap mengitari Kelurahan Sudiro Prajan yang merupakan perkampungan multi etnis, menempuh jarak sekitar 4 km dengan start dan finish di Pasar Gede Solo. Grebek Sudiro adalah event tahunan masuk dalam kalender event nasional ini, merupakan alkulturasi budaya khas Tionghoa dengan budaya Jawa yang sangat kental, dimeriahkan berbagai atraksi kesenian yang disajikan. Kami dari komunitas JSI Semarang, ini pertama kalinya kami ikut. Komentar kami sangat positif sekali kegiatannya. Kami bisa mengenal budaya baru lagi. Kebetulan kami dari Semarang, kebudayaannya sama. Semoga kedepannya kita diundang lagi. Kita hari ini lebih bagus daripada yang dulu karena ini lebih maju, diikuti 5 negara. Kan kirap ini supaya warga masyarakat di Solo sekitarnya